Dahulu kala, tinggal seorang gadis cantik bersama dua orang kakak dan ibu tirinya. Sejak ayah kandungnya meninggal, ia diperlakukan seperti seorang pembantu. Disuruh mengepel, mencuci, memasak, mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian tanpa dibantu. Meskipun begitu, Cinderella tetaplah seorang gadis yang baik hati. Ia tetap menyayangi kedua kakak dan ibu tirinya. Suatu hari, di istana kerajaan mengadakan pesta dansa. Undangan disebar ke seluruh pelosok desa. Pesta dansa itu bertujuan untuk mencari gadis yang akan menjadi permaisuri sang pangeran. Mendengar kabar gembira tersebut, kedua kakak Cinderella itu sangat bahagia. "Ibu, tolong pilihkan gaun yang paling bagus untukku," ujar kakak sulungnya. "Aku juga, Bu. Belikan aku gaun yang baru. Aku tidak mau mengecewakan pangeran nanti malam," ujar kakak keduanya. Mendengar putri-putrinya sangat bahagia, ibu pun menjawab, "Tentu saja, ibu akan memilihkan gaun yang paling bagus untuk kalian berdua, supaya nanti kalian terlihat yang paling cantik di kerajaan." Cinderella yang sedang menyapu terlihat sangat bahagia. Ia juga ingin berangkat untuk ke pesta dansa itu. Cinderella pun meminta izin kepada ibunya. "Bu, tolong izinkan aku mengikuti pesta dansa itu ya. Aku sangat ingin bertemu dengan pangeran," ucap Cinderella. Tetapi sang ibu tidak menyukai itu. Dia malah memarahi Cinderella. "Tidak boleh. Kamu di rumah saja. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum kamu selesaikan." Mendengar itu, Cinderella sangat sedih. Dan akhirnya, hari pesta dansa itu pun tiba. Ibu dan kedua kakak tirinya sedang bersiap-siap untuk berangkat. Sedangkan Cinderella, dia hanya bisa merenung di balik jendela. Dia merasa sedih. Dia tidak bisa bertemu dengan pangeran. Ketika Cinderella sedang bersedih, tiba-tiba ada suara yang terdengar. "Tenang Cinderella, kamu akan berangkat ke pesta itu. Aku akan membantumu." Cinderella pun terkejut. "Kamu siapa?" tanya Cinderella. "Aku adalah peri pelindungmu. Aku yang akan membantumu untuk datang ke pesta itu." Dan dengan membaca mantra, sang peri itu pun mengubah Cinderella menjadi gadis yang paling cantik. Dia memakai gaun yang bagus, riasan wajah sangat cantik, dan tidak lupa sepasang sepatu kaca yang indah sekali. Akhirnya Cinderella pun merasa senang, dan dia berterima kasih kepada peri itu. "Terima kasih peri, tapi aku bingung bagaimana cara aku sampai sana." "Kamu tidak usah khawatir Cinderella," ucap sang peri. Dan tiba-tiba kereta pun datang dengan dua pengawalnya. Sebelum Cinderella berangkat, ibu peri ingin menitip pesan kepada Cinderella. "Ingat Cinderella, sihirku ini tidak bertahan lama, hanya sampai tengah malam nanti. Jadi sebelum tengah malam kamu sudah harus pulang, karena semuanya akan berubah seperti semula." Cinderella pun mengangguk dan dia pergi ke pesta dansa. Sesampainya di pesta dansa, semua orang terkagum melihat kecantikan Cinderella. Bahkan, ibu dan kedua kakak tirinya pun tidak bisa mengenali dia di sana. Pangeran dan Cinderella mulai berdansa bersama. Tapi di tengah-tengah pesta dansa, lonceng tengah malam berbunyi, dan Cinderella harus segera pulang. "Maafkan aku pangeran, aku harus segera pulang saat ini." Tunggu. Siapa namamu?" kata sang pangeran. Mendengar itu, Cinderella tidak mau berhenti. Dia terus berlari dan dia meninggalkan kerajaan. Tetapi dia jatuh. Sepatu kacanya melepas satu. Sang pangeran tidak berhasil mengejar Cinderella, dan dia mengambil sepatu kaca yang tertinggal itu.
Dan sang pangeran pun berjanji, dia akan mencari siapa saja yang punya sepatu itu untuk dinikahinya. Keesokan harinya, para prajurit membuat pengumuman. Bagi siapa saja yang bisa memakai sepatu itu, dia akan dinikahi oleh sang pangeran. Keesokan paginya, pangeran mulai mengelilingi desa dan mencari siapa gadis pemilik sepatu kaca itu. Tetapi, sudah semua rumah dikunjunginya, belum ada yang cocok dengan sepatu itu. Akhirnya, pangeran tiba di rumah Cinderella. Dia pun mengetuk pintu. Dan kedua kakak tiri Cinderella membukakan pintunya. Betapa terkejutnya mereka melihat ternyata yang bertamu adalah sang pangeran. Lalu pangeran menceritakan semuanya. Dan kedua kakak Cinderella pun berebut untuk mencoba sepatu kaca itu. "Sini, biar aku saja yang pakai. Pasti ini sangat cocok di kakiku," kata kakak Cinderella. Tapi ternyata sepatu itu tidak muat di kakinya. Hal itu membuat mereka sangat sedih. Lalu tiba-tiba Cinderella pun datang. "Bolehkah aku ikut mencobanya, pangeran?" tanya Cinderella. Pangeran pun menjawab, "Boleh, silakan saja dicoba." Ternyata sepatu itu sangat cocok di kaki Cinderella. Pangeran pun gembira. Dan akhirnya pangeran mengajak Cinderella untuk hidup bersama selamanya. Dan mereka hidup berdua bahagia di kerajaan pangeran.